على أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما جاد سحب بودكه وما رعد بعد بركه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang memiliki pujian, ya, dan yang paling berhak terhadap pujian karena segala kelebihan yang ada pada diri seorang hamba semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tatkala seorang hamba terdapat padanya kelebihan baik berkaitan dengan ilmu, ya, berkaitan dengan hal-hal yang lainnya dari karunia Allah Subhanahu wa taala, maka ingat hal tersebut adalah karunia Allah, keutamaan Allah yang hendaklah seorang hamba tidak menjadikan hal tersebut sebagai suatu perkara yang dengannya ia menyombongkan diri di hadapan manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan, ya, fikih, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada bab ahkamil miyah. Bab yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar air. Hukum-hukum seputar air. Dan kita sudah sebutkan air terbagi menjadi 3. Ya, demikian pula air yang bercampur dengan najis. Ya. Demikian pula air ketika bercampur dengan benda suci. Ya. Demikian pula ketika air dimasak dan dicampur dengan benda-benda suci. Ya. Demikian pula apabila ada keraguan-keraguan. Kemarin kita sudah sampai pada keraguan yang pertama. Keraguan yang pertama. Tsumma qala rahimahullah wa in khafiya maudhi'un najasah min ats-tsaubi aw ghairihi ghasala ma yatayaqqan. Ya. Dan jika apabila tersembunyi, ya, tempat najis pada pakaian atau yang selainnya, ya, misalnya pada baju, ya, dia tahu bahwasanya bajunya di lengannya ada yang terkena najis, tapi sekarang dia ragu, ya, dia ragu apakah yang terkena najis tersebut lengan sebelah kanan atau sebelah kiri, ya, maka apa yang harus dilakukan? Ghusalama yatayaqqanu bihi ghuslaha. Maka dia mencuci yang meyakinkan. Ya, kalau dilihat, ya, perkiraannya, sangkaan besarnya sebelah kanan yang terkena najis, maka cukup baginya mencuci sesuatu yang meyakinkan. Ya, dan itu adalah perkara yang mencukupinya. Itu adalah perkara yang mencukupinya. Karena itu kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, ya, berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini, bana alal yaqin. Seorang membangun di atas hal yang lebih meyakinkan. Ya. Dan kaidah yang dijelaskan oleh para ulama apa? Al yaqin la yazul bisyak. Ya. Suatu perkara yang meyakinkan itu tidak bisa dikalahkan
Ya, tidak bisa hilang disebabkan karena adanya keraguan-keraguan. Ya, ketika datang keraguan, maka seseorang ya di sini memilih. Di sini memilih. Ya. Makanya yang meyakinkan dari dua hal tersebut yang terkena najisnya. Ketika dia sudah memilih dan dia yakin salah satunya saja yang terkena najis, kemudian dia membersihkannya dari najis salah satunya, maka itu adalah perkara dari perkara yang telah mencukupinya. Baik. Karena itu di sebagian riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza syakka ahadukum fi sholati," apabila salah seorang di antara kalian ada keraguan pada salatnya, falyataharras shawab. Maka perintah untuk melakukan tahari. Perintah untuk melakukan tahari. Yeah. Mana kira-kira yang benar, mana yang terkena najisnya misalnya. Apakah pada kain yang sebelah kanan, sebelah kiri, lengan kanan, lengan kiri. Ya, kalau celana sebelah kanan atau sebelah kirinya. Ya. Maka diambil baginya yang meyakinkan. Ketika dia sudah mengambil yang meyakinkan, kemudian dia mencucinya, maka itu adalah perkara dari perkara-perkara yang telah mencukupinya. Baik, ini di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Baik, akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian selanjutnya wa in istabaha ma'un tahirun binajasin. Iya. Walam yajid ghairahuma. Nah, sekarang ketika terjadi keraguan ya, antara air yang tahir ya, dan air yang najis. Kemarin sudah kita sebutkan ada air yang tahur, ada tahir, ada najis. Ya. Taib tahur artinya air yang suci lagi mensucikan. Kalau tahir suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah air dari air yang najis. Nah, tapi sekarang ada keraguan. Sekarang ada dua tempat air. Ada dua tempat air. Dan sekarang dia ragu, yang mana tadi airnya yang bisa digunakan berwudu dan mana air yang sudah terkena najis. Iya, air yang sudah terkena najis. Iya. Apalagi di sebagian tempat itu ada air yang ya, tidak bening, ada air yang keruh misalnya, seperti seorang yang gali tanah misalnya, membuat sumur, kemudian dia dapat air yang tidak bening. Maka ketika dia mendapatkan mata air, asal penciptaan air tersebut adalah air yang tahur. Iya, air yang tahur. Apakah itu airnya tawar? Apakah airnya itu asin? Apakah airnya itu payau? Apakah dia bening atau keruh atau hal-hal yang semisalnya? Kalau dia masih asal dalam penciptaan, maka air tersebut adalah air yang tahur. Baik, biasanya di sebagian tempat itu di musim hujan airnya tidak jernih di sebagian tempat. Ada air yang agak keruh. Nah, sekarang ketika ada air yang seperti ini, ada dua tempat air, yang satunya sudah terkena najis, ya, maka dia sekarang ragu. Ya. Nah, di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan tayammam wa tarakahuma. Ya. Sebagian para ulama menyebutkan kalau kondisinya seperti ini, maka dia tayamum dan meninggalkan kedua air tersebut. Dan meninggalkan dua air tersebut. Ya, namun jumhur para ulama menyebutkan bahwasanya sama kondisinya dengan yang sebelumnya. Falyatakhras shawab. Ya, maka dia memilih mana yang benar di antara keduanya, mana yang nampaknya tahur dan mana yang nampaknya najis. Ketika dia memilih salah satunya, maka itu adalah perkara dari perkara-perkara yang mencukupinya. Ya. Wa in istabaha tahurun bi tahir. Ya, kalau tadi yang bercampur ya, yang satu suci lagi mensucikan, kemudian yang satu yang najis. Kemudian bagaimana ketika terjadi permasalahan? Ya, sekarang misalnya ada dua air. Ya, ada yang tahur, ada yang tahir. Ya, tahur tadi apa? Suci lagi mensucikan, seperti air laut. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yakin bahwasanya air laut itu suci. Cuman mereka ragu air laut itu tersebut mensucikan atau tidak. Iya. Maka Nabi mengatakan apa? Huwa tahuru ma'hu al-hillu maitatuhu. Air laut itu tersebut adalah air yang tahur, suci lagi mensucikan, demikian pula halal bangkai hewan laut.
halal bangkai hewan lautnya. Baik, sekarang ketika terjadi kesamaran, ya, terjadi kesamaran antara air yang tahur dan air yang tahir. Ya. Di sini juga ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, tawaddu' min kulli wahidin minhuma. Ya. Tawaddu' min kulli wahidin minhuma. Maka dia berwudu. Ya, dari setiap ya, air tersebut. Ya, dari salah satu dari keduanya, maka dia berwudu. Ya. Dari dua air tersebut. Ya. Maka kalau dia berwudu dengan dua air, yang satu air yang tohur, yang satu tohir, dan dia tidak tahu sekarang mana yang tohur, mana yang tohir. Nah, kalau dia sudah berwudu dengan keduanya, maka salah satunya pasti dia dapat dengan air yang tohur. Ya. Namun pendapat yang dekat adalah pendapat yang diterangkan oleh jumhur para ulama bahwasanya di sini juga termasuk masih dalam bab tahari. Seseorang bisa memilih di sini. Bisa memilih. Baik, bana 'alal yaqin. Maka dia membangun di atas hal yang meyakinkan. Ketika dia memilih, ya, dia yakin terhadap apa yang dilihat salah satunya, ya, tahur, maka cukup baginya untuk berwudu dengan air yang dia yakin air tersebut adalah air yang tahur. Baik, akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa ini istabahat thiyabun tahiratun bi najasatin. Shalla fi kulli thawbin salatan bi adadin najas. Wa zada shalah. Baik, ini berkaitan dengan apa? Ketika terjadi kesamaran. Ya. Pakaian yang terkena najis. Pakaian yang terkena najis. Sekarang seorang punya ya, 5 pakaian. Punya 5 pakaian. Ya, tapi salah satunya terkena najis. Salah satunya terkena najis. Ya. Maka sekarang ada kesamaran baginya. Dari 5 pakaian tadi, ya, mana yang terkena najis? Mana yang terkena najis? Maka sebagian para ulama, ya, mereka menyebutkan shalla fi kulli thawbin salatan bi'adanin najis. Sekarang kalau misalnya ada pakaian 3 misalnya, ada pakaian 3 misalnya, ya. Kalau yang terkena najis itu adalah 2 misalnya, ada 2 pakaiannya terkena najis, maka ya, dia sholat dengan 2 pakaian ditambah satu lagi, wazada shalah. Ya, dia nambah lagi sholat dengan pakaian yang satu lagi. Ya. Maka dia sholat dengan ketiga pakaian, berarti sholatnya 3 kali sekarang. Sholatnya 3 kali. Ya, karena salah satu syarat sholat apa? Harus dengan kesucian, suci pada pakaian, pada badan dan tempat sholat. Ya. Maka ketika ada 2 pakaian yang terkena najis, kalau dia sholat dengan 3 pakaian, ya, 3 kali sholat, maka ada salah satu dari sholatnya yang benar. Ya, namun ini juga ya, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur para ulama bahwasanya apa? Bahwasanya tatkala seorang memilih mana yang meyakinkan baginya yang tidak terkena najis, maka itu adalah perkara dari perkara-perkara yang mencukupinya. Baik. Kemudian kita masuk dalam hal yang berkaitan dengan najis di sini. Setelah membahas tentang yang bercampur dengan najis, ada air yang tahur, ada air yang tahir, ada najis, ada yang tahur kemudian ragu, ada yang tahur, ada yang najis, ada yang tahur, ada yang tahir. Maka sekarang masuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan najis. Sesuatu yang najis, ya, najis itu terbagi menjadi 3. Najis terbagi menjadi 3. Ya. Ada najis yang mughalladah, ada najis yang mukhaffafah, ada najis yang mutawasithah. Ya, ada najis yang mughalladah, ada najis yang mukhaffafah, ada najis yang mutawasithah. Ya. Baik. Yang pertama najis yang besar. Kemudian yang kedua adalah najis yang diberikan keringanan di dalam mensucikannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah najis yang pertengahan. Najis yang pertengahan. Ya. Contoh najis yang mughalladah, ya, seperti najisnya anjing. Najisnya anjing. Ya.
Karena berkaitan dengan perkara ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian pula para ulama menjelaskan wa tughsalu najasatul kalbi, ya, sab'an ihdahunna biturab, ya. Dan dicuci najisnya anjing, ya, itu 7 kali. Jadi 7 kali cuciannya, salah satunya dengan apa? Salah satunya dengan tanah. Ya, salah satunya dengan tanah. Ya, dan para ulama menjelaskan bahwasanya anjing tersebut, ya, liurnya, kotorannya, demikian pula kencingnya, itu adalah perkara yang najis. Bahkan seluruhnya yang terdapat pada anjing itu adalah perkara yang najis. Ya. Karena itu Rasulullah SAW juga menjelaskan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Idza walaqal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Ya. Apabila anjing menjilat, ya, bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah 7 kali. Ini tidak cukup dicuci 1 kali, tidak cukup dicuci 2 kali, tidak cukup dicuci 3 kali. Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika bejana salah seorang di antara kalian dijilat oleh anjing, maka dicuci 7 kali. Kemudian Nabi mengatakan apa? Ihdahunna bitturab. Ya. Salah satunya dengan apa? Salah satunya dengan tanah. Sekarang yang dengan tanah ini di mana? Apakah di awal, di akhir? Nah, ini ada beberapa riwayat. Di sebagian riwayat ulahunna bitturab. Yaitu yang pertamanya dengan tanah. Ya. Kemudian di sebagian riwayat di akhirnya. Ya, di sebagian riwayat di akhirnya. Karena itu pendapat para ulama menyebutkan boleh kedua-duanya. Tanah itu boleh di awalnya pada cucian yang pertama dan boleh pada akhirnya. Ya, namun tentunya bagi kita yang paling mudahnya mana? Yang paling mudahnya tentunya di awal dengan tanah. Karena kalau yang ketujuh itu dengan tanah, itu pasti ada tanah-tanah yang melekat lagi. Ada tanah-tanah yang melekat lagi. Yang paling mudahnya yaitu dengan apa? Ya, yaitu dimulai dengan tanah, kemudian cucian dengan air. Ya, berarti 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Ya, namun tidak dipungkiri bahwasanya boleh yang terakhir itu dengan tanah. Ya, karena ada hadis yang menerangkan tentang hal tersebut. Baik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini berkaitan dengan apa? Najis mughalladah yang tidak cukup dicuci dengan sekali. Sebagian para ulama memasukkan juga babi. Ya, sebagian para ulama memasukkan dengan babi. Karena itu juga Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah beliau menyebutkan waktu salu najasatul kalbi wal khinzir sab'an ihdahunna biturab. Ya, sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya najisnya anjing, demikian pula najisnya babi itu dicuci 7 kali. Dicuci 7 kali. Ini sebagian pendapat para ulama dan pendalilan mereka hanyalah pendalilan kias. Ya. Mereka melihat bahwasanya yang nampak, ya, bahwasanya babi itu lebih jorok daripada apa? Lebih jorok daripada anjing. Ya. Biasanya babi itu muntahnya saja dia makan kembali, ya. Kotorannya saja dia makan kembali. Itu babi. Ya. Kemudian kita saksikan babi-babi itu biasanya di tempat-tempat yang kotor. Di tempat-tempat yang kotor. Maka para ulama mengkiaskan bahwasanya kalau anjing saja harus dicuci 7 kali, maka ya untuk babi juga harus dicuci 7 kali. Ini sebagian pendapat para ulama. Ya, sebagian pendapat para ulama. Namun pendapat yang lebih dekat, ya, sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala bahwasanya ya antara anjing dengan babi itu adalah perkara yang berbeda. Karena babi juga ada pada zaman Nabi. Babi juga ada pada zaman Nabi. Seandainya babi juga itu harus dicuci 7 kali, maka Nabi pasti akan menyebutkannya. Nabi akan menyebutkannya. Karena itu pendapat yang lebih dekat, bahwasanya antara najisnya anjing dengan babi itu adalah perkara yang berbeda. Karena itu para ulama, sebagian di antara mereka menyebutkan bahwasanya babi ini masuk di dalam najis yang ketiga. Najis yang mutawasithah. Taib.
Ini contoh najis yang mughalladh. Contoh najis yang mughalladh. Kemudian ya, untuk najis yang selainnya, ya, kalau najis yang ketiga tadi najis apa namanya? Najis yang mutawasithah. Kalau najis yang mughalladh dicuci 7 kali, salah satunya dengan apa? Salah satunya dengan tanah. Adapun berkaitan dengan najis yang mutawasithah, ya, sebagian para ulama menyebutkan wajuzzi'u fi sa'irin najasat thalathu munakiyah. Ya, sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya pada seluruh najis, ya, selain najis yang disebutkan tadi najis yang mughalladh, maka cukup ya dicuci dengan berapa? Cuci dengan 3 kali cucian yang bersih. Maka dicuci 3 kali. Sebagian dari mereka menyebutkan wajib dicuci 3 kali. Wajib dicuci 3 kali. Ya. Namun sebagian pendapat para ulama menyebutkan apa? Bahwasanya ya, ketika 1 kali cucian itu telah menghilangkan najis, maka itu adalah perkara yang mencukupinya. Tidak harus dicuci 3 kali. Ini untuk najis selain najis yang mughalladh. Untuk najis yang selain najis mughalladh. Ya. Di antara pendalilan mereka adalah hadis tentang Arabi yang kencing di masjid itu. Ya. Seorang Arabi yang kencing di masjid. Ya. Ini orang Arabi daerah-daerah pedalaman ya, yang kurang dari si etika, sehingga mereka tidak mengetahui, ya, sehingga ada di antara mereka yang buang air di masjid. Ya. Ada di antara mereka yang buang air di masjid. Ya. Taib. Maka ketika Arabi tersebut buang air di masjid, ya, para sahabat sudah geram yang ingin mengusirnya. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menahan mereka. Nah, ini termasuk ya kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ada orang yang jahil, ya, ketika dia buang air di masjid, ya, biar diselesaikan dulu kencingnya. Ya, karena kalau ya, sementara dia buang air kemudian ditegur, ini kadang dapat menjadi sebab apa? Memberikan dampak negatif. Yang pertama, kencingnya tidak tuntas. Kalau kencing tidak tuntas, ini akan membahayakan, boleh jadi dapat menjadi sebab timbulnya penyakit. Ya. Kemudian juga ketika seorang sementara kencing di masjid kemudian ditegur, nah ini boleh jadi membuat dirinya kaget. Akhirnya apa? Dia lari, kencingnya akhirnya hanya satu tempat. Sekarang ketika berlari, kencingnya ada di mana-mana, semakin sulit membersihkannya. Semakin sulit membersihkannya. Ya. Maka Nabi biarkan. Dan Nabi menahan para sahabat untuk tidak mengusirnya. Ya. Maka setelah Arabi tersebut buang hajat, ya, buang kencingnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkannya, mengajarinya bahwasanya masjid itu dibangun bukan untuk ini, tapi masjid dibangun untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat terhadap kencing Arabi yang ada di masjid tersebut. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, subbu ala baulil Arabi danuba mimma. Ya. Nabi hanya memerintahkan apa? Ya, menuangkan, ya, sekali tuangan pada kencing Arabi tersebut. Ya. Danuba mimma. Ya, hanya sekali tuangan. Ya. Dan di sini Nabi tidak memerintahkan 3 kali. Ya, dan ini adalah salah satu pendalilan bahwasanya apa? Bahwasanya untuk najis selain najis mughalladhah, maka cukup ya, ketika dicuci 1 kali, ya, telah nampak bahwasanya hilang najisnya, maka itu adalah perkara yang mencukupi. Itu adalah perkara yang mencukupi. Taib. Ya. Kemudian tadi kita sebutkan ada najis yang mukhaffafah. Ya. Najis mukhaffafah ini najis yang diberikan keringanan di dalam mensucikannya. Ya, seperti apa? Ya, diterangkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan apa? Fi baulil gulam. Karena itu diterangkan wa yujzi'u fi baulil gulami alladzi lam ya'kul at-ta'ama an-nadakh. Ya. Ini gulam. Gulam itu bayi laki-laki. Ya, bayi laki-laki. Ya.
Dan cukup bagi seorang bayi laki-laki, ya, lam yakul ta'am, yang belum makan di sini yang diinginkan adalah belum makan makanan tambahan selain ASI. Ya, jadi belum memakan makanan tambahan selain ASI. Ya, bagaimana berkaitan dengan kencingnya bayi laki-laki yang masih ASI, belum ada makanan tambahan selain ASI. Ya, maka ada keringanan berkaitan dengan membersihkannya. Ya, bagaimana itu? An-nadkh, yaitu hanya sekedar apa? Memercikkan. Yaitu hanya sekedar memercikkan. Ya. Dan ini juga berdasarkan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dari Ummu Qais bintu Mihsan, ya, annaha atat bi ibnilaha shaghir. Bahwasanya dia datang membawa anaknya yang masih kecil. Ya, lam yakul ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia membawa anak kecilnya yang belum memakan makanan tambahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fajalasahu fi hijrihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendudukannya di pangkuannya. Nah, ternyata apa? Fabal ala thawbihi. Nah, ternyata bayi laki-laki tersebut kencing di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengenai pakaian Nabi. Jadi ya, ada bayi laki-laki yang dipangku oleh Nabi, ya, dan bayi tersebut lam yakul ta'ama, dan dia belum memakan makanan. Maksudnya makanan di sini adalah makanan tambahan selain ASI. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Pada bima'in. Maka Nabi meminta air. Ya, Nabi meminta air. Fanadahahu walam yaghsilhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hanya memercikkannya dan Nabi tidak mencucinya. Nah, ini diberikan keringanan bagi apa? Bagi kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan tambahan selain ASI. Jadi masih ASI. Ya, kalau masih ASI makanan bayi tersebut, yaitu bayi laki-laki, maka ada keringanan ya, di dalam mensucikannya. Nah, ini disebut dengan najis apa? Najis mukhaffafah. Najis yang diberikan keringanan di dalam mensucikannya. Taibahawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun berkaitan dengan bayi perempuan, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk apa? Untuk mencucinya. Itu kalau bayinya adalah bayi perempuan, karena dari tinjauan dokter, ya, bahwasanya kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan itu beda ya. Itu kalau dari sisi najis, dua-duanya najis. Ya. Kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan tambahan itu najis. Kencing bayi perempuan yang belum memakan makanan tambahan juga najis. Ya. Tapi ya, ada perbedaan-perbedaannya. Dari kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan. Ya. Dan Nabi memerintahkan kalau kencingnya adalah kencing bayi laki-laki, maka cukup dengan nadakh saja. Cukup dengan memercikkannya, walam yaksilhu, dan tidak mencucinya. Ya. Adapun bayi perempuan, maka Nabi memerintahkan untuk mencucinya. Baik. Ya. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan najis secara umum, ya, seperti madhi, ya. Dan berkaitan dengan madhi ini juga ada perbedaan pendapat para ulama ya. Sebagian para ulama memasukkan madhi itu ya, dalam najis yang mukhaffafah. Ini di sebagian pendapat para ulama. Ya. Sebagian pendapat para ulama. Ya. Mereka juga berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi berkaitan dengan madi, dan madi tentunya semuanya sudah tahu ya. Ya. Madi itu cairan dari mana? Karena ada madi, ada wadi, dan ada mani. Ya. Madi, ada wadi, ada mani. Ya. Sekarang berkaitan dengan madi. Madi disepakati oleh para ulama najisnya. Cuman yang berbeda pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan apa? Iya. Sekarang madi ini najisnya najis
mukhaffafah atau mutawassithah. Ya, sebagian para ulama menyebutkan najisnya adalah najis mukhaffafah. Ya. Mereka berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Demikian pula riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, ya. Mereka menyebutkan tentang seseorang yang ditimpa, ya, dengan hal tersebut berkaitan dengan madi, ya. Maka mereka menyebutkan apa? Yujzi'u nadhuhu. Ya. Maka cukup baginya untuk apa? Untuk menadahnya, untuk memercikannya. Ya. Sekarang berkaitan dengan nadah. Nadah itu para ulama menjelaskan bahwasanya nadah itu memiliki dua makna. Nadah itu bisa bermakna memercikkan dan nadah bisa bermakna mencuci. Nah, sekarang pendapat yang kedua bahwasanya nadah yang diinginkan di sini mencuci. Karena itu harus dicari riwayat-riwayat yang lain. Ya, dari mana aja? Kalau nadah disebutkan bersendirian, kemudian dicari dari beberapa riwayat, semuanya lafadznya sama, an-nadh. Maka yang diinginkan di situ adalah apa? Yang diinginkan hanya memercikkannya. Namun ternyata di dalam riwayat Al-Bukhari, ya, di dalam riwayat Al-Bukhari, ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang rajul madda'an, seorang laki-laki yang suka keluar maninya. Maka Nabi mengatakan apa? Tawaddo'a waksil dakaraka. Nabi memerintahkan berwudu. Dan Nabi SAW memerintahkan apa? Waksil. Perintah untuk mencuci. Dan cucilah kemaluan. Dan cucilah kemaluan. Maka di sini nampak bahwasanya ya, setelah menyebutkan nadah, Nabi memerintahkan untuk mencucinya. Ya, berarti berkaitan dengan madi, pendapat yang lebih dekat di kalangan para ulama, ya, bahwasanya apa? Ya, madi masuk di dalam najis yang mutawassithah. Najis yang mutawassithah. Dan ini juga adalah pendapat jumhur para ulama, bahwasanya najis, bahwasanya madi itu apa? Masuk di dalam najis yang mutawassithah. Maka tidak cukup dipercikkan, sebagaimana kencing bayi laki-laki tadi yang belum memakan makanan tambahan selain ASI. Maka madi itu harus dicuci. Wa yufa'an yasirihi. Iya. Dan dimaafkan kalau sedikit. Ini ada sebagian manusia yang kadang ya dikenal dengan maddaan. Ya, seorang yang suka keluar madinya. Selalu keluar madinya, sebentar-sebentar keluar madinya, sebentar-sebentar keluar madinya. Ya. Maka berkaitan dengan orang yang seperti ini, kalau sedikit keluar, ketika dia sudah membersihkan, kemudian dia berwudu, kemudian sholat, kemudian ketika dia sholat keluar, maka ini adalah yu'fa. Ini adalah perkara yang dimaafkan. Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang dimaafkan. Taib. Sama dengan orang-orang yang terkena penyakit salasul baul. Orang-orang yang terkena penyakit salasul baul. Orang yang sudah kencing, setelah saya kencing, kayaknya masih ada yang keluar sedikit. Nah, ini kadang terjadi pada sebagian orang. Dan di antara sebabnya apa? Suka nahan kencing. Karena itu ketika seorang suka kencing, ketika sudah tiba waktunya kencing, maka jangan ditahan-tahan. Jangan ditahan-tahan. Maka kencing saya. Demikian pula mengangkat barang-barang berat. Itu juga dapat menjadi sebab seseorang terkena penyakit salasul baul. Sudah kencing, tapi kencingnya tidak tuntas. Kencingnya tidak tuntas. Sehingga begitu selesai kencing, kemudian setelah dia mengenakan pakaian, seakan-akan ada yang menetes. Maka ketika menetes dia bersihkan. Namun ketika menetes ketika dia sholat, maka itu adalah perkara dari perkara-perkara yang yu'fa anhu. Itu adalah perkara yang dimaafkan baginya. Itu adalah perkara yang dimaafkan. Taib. Iya. Kemudian berkaitan dengan darah. Kalau darah itu ada dua pendapat di kalangan para ulama ya berkaitan dengan darah. Ini selain darah haid ya. Kalau darah haid itu disepakati oleh para ulama. Darah haid, darah nifas itu najis. Kalau darah haid, darah nifas. Tapi ketika keluar, misalnya seorang yang haid misalnya. Seorang yang haid. Dia sudah berusaha untuk membersihkan pakaiannya yang terkena darah haid.
Ya, dia sudah berusaha untuk mencucinya, membersihkannya. Pakaian yang terkena darah haid. Ya. Namun dia sudah berusaha untuk membersihkannya, tidak bisa hilang-hilang. Ada yang melekat yang tidak bisa hilang. Ya. Maka ini juga adalah perkara yang dari perkara-perkara yang dimaafkan. Dari perkara-perkara yang dimaafkan. Ya. Namun ada sebagian pendapat para ulama menyebutkan berkaitan darah selain darah haid dan darah nifas seperti darah karena adanya apa? Karena adanya bisul. Ya. Sebagian para ulama menyebutkan ini adalah perkara apa? Ini adalah perkara yang najis. Ya. Namun pendapat yang kuat di kalangan para ulama bahwasanya hal tersebut bukanlah perkara dari perkara-perkara yang bukanlah perkara yang najis. Ya. Ini pendapat yang lebih kuat berkaitan dengan darah selain darah haid dan darah nifas. Ya. Kemudian ya, wa mani Adam. Nah, sekarang berkaitan dengan mani. Ya, apakah mani itu ya, najis atau suci? Ya. Maka para ulama menjelaskan wa maniyul adami tahirun. Ya. Bahwasanya maninya manusia anak cucu Adam itu adalah tahir, sesuatu yang suci. Mani itu bukan perkara yang najis ya. Mani itu adalah perkara dari perkara yang suci. Ya. Lianna Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, pernah melihat ya, dari mani yang melekat pada pakaian Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, sudah dicuci tapi masih ada yang melekat pada pakaian Nabi. Ya, maka Nabi menggunakan pakaian tersebut untuk menunaikan sholat. Ya, dan ini ada perkara yang disepakati oleh para ulama yang berkaitan dengan mani Adam, maninya manusia itu adalah sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci. Taib. Kemudian tsumma qala rahimahullah wa baulu ma yu'kalu lahmuhu tahir. Nah, kemudian kencingnya hewan-hewan yang dimakan dagingnya. Kencingnya hewan-hewan yang dimakan dagingnya. Apa hewan yang dimakan dagingnya? Seperti sapi, ya, kerbau, kambing, ya, dan lain-lainnya yang tentunya kita mengetahui dari hewan-hewan yang dimakan dagingnya. Bagaimana dengan kencingnya hewan tersebut? Ya. Wa baulu ma yu'kalu lahmuhu tahir. Dan kencing hewan yang dimakan dagingnya itu adalah suatu perkara yang tahir. Itu adalah suci, bukan najis. Jadi kencingnya, demikian pula kotorannya hewan-hewan yang dimakan dagingnya itu bukan perkara yang najis. Ya, karena itu di sebagian riwayat, ya, ada para sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, salat di kandang kambing. Ya, salat di kandang kambing. Ya. Maka Nabi mengatakan apa? Sallu fi marabidil ghanam. Sallu fi marabidil ghanam. Ya, ini di dalam riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya. Dan ini adalah hadis dari hadis yang sahih. Ya. Maka Nabi mengatakan apa? Salatlah kalian di kandang kambing. Ya. Maka ketika mereka bertanya tentang salat di kandang kambing, maka Nabi tidak melarang. Ya, menunjukkan bolehnya salat di kandang kambing. Ya, di masa-masa itu mereka banyak yang ternak ya, dan ternak kambing, dan Nabi SAW juga melakukan hal tersebut. Ya, karena itu Nabi di sebagian riwayat pernah memberikan hadiah ya, kepada orang-orang agar mereka masuk Islam. Nabi memberikan kambing satu gunung. Nabi memberikan kambing satu gunung. Akhirnya orang tersebut masuk Islam dan ia datang kepada kaumnya dan menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam, kalian akan mendapatkan harta dari orang yang tidak takut miskin. Taib. Ini Nabi ya, ini berdakwah juga selain dengan dalil-dalil, juga Nabi berdakwah dengan hartanya. Karena kadang ada sebagian manusia ya, tidak bisa lunak dengan apa? Dengan kalimat-kalimat. Kadang ada di antara mereka hatinya bisa lunak dengan apa? Dilunakkan dengan harta. Dilunakkan dengan harta. Maka Nabi SAW pun melakukan hal tersebut. Ya. Menyeru manusia masuk ke dalam Islam ya, agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, juga Nabi dengan harta-hartanya. Dengan harta-hartanya. Taib. Ini berkaitan dengan pembahasan najis. Najis terbagi menjadi berapa tadi? Terbagi menjadi 3. Najis yang mughalladah,
Ada najis yang mukhaffafah dan najis yang mutawassithah. Ada najis yang besar yang harus dicuci 7 kali. Yang pertamanya dengan apa? Dengan tanah. Ya. Kemudian ada najis yang mukhaffafah yang diberikan keringanan untuk apa? Untuk pensuciannya, yaitu dengan nadh, dengan hanya sekedar memercikannya. Kemudian ada najis yang mutawassithah, najis yang pertengahan. Ya. Dan kita sudah sebutkan tadi bahwasanya pendapat yang kuat ya berkaitan dengan najis yang mutawassithah, ketika satu kali cucian ya dirasa hal tersebut telah menghilangkan najisnya, maka itu adalah perkara yang tidak mencukupi. Itu adalah perkara yang mencukupi. Karena sebagian para ulama menyebutkan harus apa? Harus dicuci 3 kali. Baik. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian sekarang kita masuk di dalam bab yang selanjutnya. Masuk di dalam bab yang selanjutnya, yaitu babul aniyah. Bab yang berkaitan dengan aniyah. Ya. Aniyah adalah jamul ina. Ya. Aniyah adalah jamul ina. Ya. Ini berkaitan dengan wadah-wadah. Ya. Wadah-wadah. Sesuatu yang biasa digunakan untuk menampung. Ya. Jadi aniyah adalah jamak dari ina, wa manahu wi'a. Ya. Yang mananya adalah tempat-tempat yang digunakan untuk menampung. Ya. Biasanya wadah-wadah itu ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari ya, plastik, ya, ada yang terbuat dari kulit. Ya. Bahkan di sebagian tempat ada yang terbuat dari tempat-tempat yang terlarang. Ya. Ada tempat-tempat yang terlarang. Dan di antara tempat-tempat wadah-wadah yang dilarang digunakan ya, adalah wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Apakah digunakan sebagai tempat menampung air? Apakah itu air, misalnya tandonnya dari emas, atau tandonnya dari perak, atau gelasnya dari emas, piringnya juga dari emas, ya. Gelasnya dari emas. Ya. Maka ini adalah perkara-perkara yang dilarang menjadikan emas dan perak sebagai wadah-wadah. Sebagai wadah-wadah tempat yang digunakan untuk menampung. La yajuzu istimalu aniyatadz dzahab. Ya, la yajuzu istimalu aniyatidz dzahabi wal fiddati. Ya. Fi taharatin wala ghairiha. Ya. Dan tidak boleh menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Fi taharah, dalam bersuci. Sekarang ember misalnya, ember yang terbuat dari emas. Ya. Maka tidak boleh menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas. Ya, untuk ya, tampungan tandon misalnya, tandon air, ya. Penampungan air yang digunakan untuk berwudu, ya. Atau yang selainnya. Maka ini adalah perkara dari perkara-perkara yang dilarang. Ya. Kemudian muncul pertanyaan yang ditanyakan kepada para ulama, ya. Dan di antara mereka yang ditanya adalah Syekh bin Baz rahimahullah taala tentang al-aqlam minad dzahab, yaitu pena-pena yang terbuat dari apa? Yang terbuat dari besi, yang terbuat dari emas. Nah, penampungnya. Nah, sekarang bagaimana kalau tempat pulpen tersebut terbuat dari emas ataupun perak? Nah, sekarang biasanya ada ya pulpen-pulpen itu yang wadahnya terbuat dari emas dan perak. Bolehkah kita menggunakannya? Ya, bolehkah kita menggunakan pulpen yang wadahnya dari emas ataupun perak? Ya. Maka beliau menjelaskan, ya, wadah-wadah ya, yang terbuat dari emas dan perak la yajuzu istimaluha. Ya. Maka tidak boleh menggunakannya. Lirijal wan nisa, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ya, menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas maupun perak. Ya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh menggunakan wadah-wadah tersebut baik bagi laki-laki maupun perempuan. Adapun untuk perhiasan, ya, emas boleh tidak bagi laki-laki? Tidak boleh kalau sebagai perhiasan. Kalau ngantongi emas laki-laki boleh atau tidak? Ngantongi emas. Ya, ngantongi boleh ya, cuman ngantongi. Seorang yang pergi ke Jakarta misalnya kehabisan uang, ya dia kantongi emas sebagai persiapan
Kalau ada apa-apa nanti bisa dijual. Kalau hanya sekedar mengantongi ini dibolehkan. Yang dilarang itu adalah menjadikan hal tersebut sebagai apa? Sebagai perhiasan. Ya. Dan emas itu hanya dibolehkan untuk pengobatan. Ya, sebagaimana yang terjadi pada sahabat Ar-Fajjah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah terpotong hidungnya. Pernah terpotong hidungnya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan menempel dengan perak. Ya, ketika ditempel dengan perak ternyata tidak sembuh, membusuk. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun memerintah ya, mengganti tempel dengan emas. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Ya. Maka di sini ya, untuk pengobatan ini dibolehkan bagi laki-laki. Ya, penggunaan emas dalam bentuk pengobatan. Sesuatu yang asalnya tidak boleh bagi laki-laki, kalau digunakan untuk pengobatan, emas ini dibolehkan. Demikian pula berkaitan dengan sutra. Sutra itu kan tidak boleh bagi laki-laki untuk mengenakannya. Ya, tapi untuk pengobatan itu dibolehkan. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah terkena penyakit gatal-gatal. Ya, beliau pernah terkena penyakit gatal-gatal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan ya, beliau agar mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Ya, untuk pengobatan. Untuk pengobatan. Ya. Maka ini adalah perkara yang dibolehkan lil hajah, untuk keperluan. Ya, adapun untuk perhiasan, maka ini adalah perkara yang tidak boleh. Ya. Ya. Taib. Nah, sekarang bagaimana kalau lil hajah, seorang misalnya perlu wadah-wadah yang terbuat dari emas? Ini sesuatu yang diperlukan atau tidak? Ini sesuatu yang tidak diperlukan karena masih ada wadah-wadah yang lain. Ada wadah yang terbuat dari besi, ada wadah yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari fiber. Ya, maka berkaitan dengan wadah-wadah, ya, ini dilarang baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ya. Maka ini adalah perkara-perkara yang dilarang. Ya. Baik. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan berkaitan dengan makan dan minum ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? La tashrabu fi aniyatidz dzahabi wal fiddah. Iya. Nabi mengatakan apa? Janganlah kalian minum dengan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Demikian pula tidak boleh makan dengan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Apa alasannya? Nabi melarangnya, fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Karena wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak tersebut untuk orang-orang kafir dalam kehidupan dunia. Walakum fil akhirah. Dan bagi kalian orang-orang yang beriman, wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak itu bagi kalian di negeri akhirat. Di negeri akhirat. Ya. Maka dari sini ya, dilarang ya menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, baik wadah-wadah fit taharah, wadah penampungan-penampungan yang digunakan untuk bersuci, ya, ataupun wadah-wadah seperti gelas dan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Maka ini adalah perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di sebagian riwayat Bukhari dan Muslim, ya, orang-orang yang menggunakan wadah-wadah yang seperti ini diancam dengan neraka jahanam. Diancam dengan neraka jahanam orang-orang yang menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak dalam kehidupan dunia. Taib, jangan mentang-mentang banyak duitnya, ya. Kemudian rumahnya serba emas, gelasnya emas, piringnya emas, ya. Penampungan-penampungan yang ada di rumah emas, tendonnya emas, ya. Maka hal ini adalah perkara yang hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal tersebut adalah perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Kemudian ya, dijelaskan oleh para ulama tentang hukmul mudabbab. Ya. Hukum menempel.
ketika ada wadah-wadah yang retak. Apakah itu gelas, apakah itu cangkir, apakah itu piring, ya, atau wadah-wadah yang selainnya. Bagaimana hukum ketika gelas retak, penampungan air retak? Ya, ada penampungan air kan yang terbuat dari apa? Dari aluminium. Ya. Ada juga yang terbuat dari besi. Ya. Sekarang bagaimana kalau ditempel dengan emas? Iya. Bagaimana ketika menempel dengan emas dan perak? Ya. Wa hukmul mudabbabi bihima hukmuhuma. Maka hukum menempel dengan keduanya sama hukumnya dengan menggunakan emas dan perak itu sendiri sebagai wadah-wadah. Maka tidak boleh digunakan sebagai tempelan. Menempel wadah-wadah yang retak dengan apa? Dengan emas dan perak. Ya. Kemudian diperkecualikan illa antakuna ad-dabbatu yasiratan minal fiddah. Ya. Kecuali ya, kalau retaknya tersebut adalah sedikit dan tempelannya hanya diizinkan dari perak. Ingat ya, hanya sedikit. Ya. Jadi berkaitan dengan menempel, ini ada persyaratan-persyaratannya. Ya. Yang pertama apa? Ya, dilarang menempel dengan menggunakan emas. Ya. Hukum asalnya kedua-duanya tidak boleh. Ya. Adapun dengan emas dan perak asalnya tidak boleh, dua-duanya tidak boleh. Tapi dibolehkan sedikit itu pun hanya dengan apa? Dengan perak. Ya, jadi kalau sedikit dengan emas itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang syaratnya juga adalah lil hajah, karena ada keperluan. Ya, karena ada keperluan dan di antara pendalilan yang diterangkan oleh para ulama tentang bolehnya menempel dengan perak ketika ada retak sedikit. Ya. Ini berdasarkan dengan ya, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, rahimahullahu taala. Ya. Diterangkan anna qadha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inkasara. Ya. Bahwasanya ya, wadah Nabi, cangkir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu retak ya. Ya, ada sedikit pecahan. Fattakhadha makana syabi silsilatan min fiddah. Ya. Maka apa? Retaknya cangkir Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ya, sedikit ditempel dengan apa? Ditempel dengan perak. Ditempel dengan perak. Ya. Maka ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Jadi dibolehkan menempel tapi sedikit. Kalau banyak berarti tidak boleh walaupun dengan perak. Jadi dengan perak di sini digunakan sebagai tempelan dibolehkan kalau itu sedikit. Ya. Adapun emas ya, walaupun sedikit itu dilarang. Menempel wadah-wadah dengan emas. Ya. Sekarang menempel dengan emas tidak boleh. Ya, berarti kalau wadahnya dari emas boleh atau tidak? Tambah tidak boleh lagi. Ya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang membuat wadah-wadah, penampungan-penampungan, apakah itu penampungan barang, ya, bahkan penampungan tinta, ya, sebagaimana disebutkan tadi dalam fatwa yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimallahu taala, ya, wadah-wadah, ya, bahkan pulpen yang wadahnya terbuat dari emas itu adalah perkara yang tidak boleh bagi laki-laki maupun perempuan, laki-laki maupun perempuan menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Dan Nabi sudah menjelaskan tadi apa? Ya, lahum fid dunya, bagi orang kafir hal tersebut di dunia, walakum fil akhirah, dan bagi kalian wadah-wadah tersebut di negeri akhirat. Taib. Lalu bagaimana dengan wadah-wadah selain emas dan perak? Kalau wadah-wadah dari emas dan perak dilarang, wa yajuzu istimalu sairil aniyah tahirati, ya, dan dibolehkan menggunakan seluruh dari wadah-wadah yang suci. Ya, wadah-wadah yang suci. Ya. Dari kulit misalnya, kulit yang sudah disamak. Ya, kulit yang sudah disamak. Karena kulit yang sudah disamak itu suci. Ya. Kulit yang sudah disamak itu adalah suci. Demikian pula wadah-wadah yang terbuat dari aluminium, demikian pula wadah-wadah yang terbuat dari plastik, ya, maka ini boleh digunakan. Demikian pula diterangkan wastimalu awani ahlil kitab. Ya, wa thiyabihim ma lam tu'lam
najasatuhuma. Ya. Maka di sini apa? Berkaitan dengan menggunakan wadah-wadah ahli kitab. Ahli kitab ini siapa nih? Yahudi dan Nasara. Ya. Dan boleh menggunakan wadah-wadah milik ahlul kitab. Dan boleh pula mengenakan pakaian-pakaian mereka selama pakaiannya adalah pakaian yang menutup aurat. Malam tu'lam najasatuha. Selama tidak diketahui apa? Najisnya. Selama tidak diketahui najisnya. Jadi sekarang menggunakan wadah-wadah yang dibuat oleh orang-orang ahli kitab, wadah-wadah yang dibuat oleh mereka, wadah-wadah yang selain dari emas dan perak, itu boleh digunakan. Ya. Selama tidak diketahui ada najisnya. Adapun kalau ada najisnya, maka ini adalah dari perkara-perkara yang terlarang. Ta'akhwatubillah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara faedah yang dapat kita sebutkan di hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, ya, yang dapat menjadi sebab pemberat amalan timbangan kita di negeri akhirat. Ilahuna naktafi bi hadzal qadar, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.